Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatil kiram wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi di awal pembahasan bahwasanya agama Islam ini hadzal-din al-azim, agama yang agung ini adalah agama yang penuh dengan mahasin, penuh dengan keindahan. Di antara keindahan Islam adalah Islam mengatur segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang mendatangkan maslahat untuk kita, baik di dunia ini atau di akhirat. Tidak ada sesuatu yang kita butuhkan kecuali Islam datang dengan ajarannya, solusi, bimbingan. Karena agama ini adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan kita saksikan demikian kenyataannya. Bukan hanya Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita ketika kita masih hidup, bahkan ketika seorang muslim meninggal, Islam mengajarkan perkara-perkara yang mendatangkan maslahat baik untuk mayit atau untuk ahlul mayit, keluarga mayit yang ditinggalkan. Nah, baik terkait dengan badannya mayit, anak-anaknya mayit yang barangkali sebagian anak-anak mereka masih yatim, ya atau tidak? Diatur kan bagaimana Islam melindungi mereka, memuliakan anak-anak yatim. Ya. Terkait juga harta-harta mereka yang mereka tinggalkan. Coba diatur badan jasad mereka yang sudah kaku dan tidak bisa lagi berbuat. Ya. Anak-anak mereka yang masih kecil juga diatur, dilindungi. Harta yang mereka tinggalkan pun tidak dibiarkan, ya, tanpa ada aturan. Nah, itulah Islam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terkait dengan pembagian harta waris, maka para ulama rahimahumullah menyendirikan pembahasan tentang pembagian waris dalam sebuah ilmu yang disebut dan dikenal dengan ilmu faraid atau ilmu tarikah atau ilmu al-mawarid, dibahas oleh para ulama karena ini perkara yang sangat penting dan juga sekaligus menunjukkan keindahan agama Islam. Baik, sekarang kita berpindah pada masalah berikutnya, yaitu keindahan yang ada pada ilmu waris. Kalau tadi keindahan agama Islam banyak contohnya. Di antaranya ilmu waris adalah keindahan Islam. Nah, sekarang kita masuk lebih detail. Keindahan-keindahan yang ada pada ilmu waris Islam. Mahasin, keindahan-keindahan yang ada pada ilmu faraid, ilmu waris Islam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembagian waris. Dalam agama Islam ini adalah perkara yang sangat indah. Limadza? Kenapa demikian? Karena yang membagi adalah Allah Azza wa Jalla. Ini keindahan yang pertama. Li'anna Allah huwa alladhi qassama at-tarikah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membagi tarikah. Harta warisan, tarikah itu harta apa? Peninggalan.
Jadi yang membagi itu bukan manusia, bukan keputusan manusia, ya. Bukan hasil ijtihad manusia, tidak. Namun yang membagi adalah Allah Jalla wa Ala min fawqi sab'i samawat. Dari atas 7 lapis langit. Dari atas Allah mengatur. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pun tidak memberikan jawaban ketika ada seorang datang kepada beliau menanyakan perihal warisan, beliau tidak menjawab. Kecuali setelah turunnya apa? Ayat. Kecuali setelah turunnya apa? Ayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah wa Abu Dawud wa Ibnu Majah di dalam Sunan. Wa kadzalika Ahmad bin Hanbal fil Musnad wal Hakim fil Mustadrak, sebuah kisah. Saya bacakan kisahnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak memberikan jawaban kecuali setelah turunnya ayat. Berarti yang membagi Nabi atau Allah? Allah azza wa jalla. Ja'at imra'atu Sa'd bin Rabi'. Datang istrinya Sa'd bin Rabi' radhiyallahu taala anhuma bibnataiha, sambil membawa 2 putrinya. Sa'ad bin Rabi' membawa 2 putri Sa'ad bin Rabi' yang baru saja meninggal dalam perang Uhud bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, maka istri Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi', ini 2 putrinya Sa'ad ya Rasulullah. Qutila abuhuma, ayah keduanya terbunuh. Ma'aka, pada perang bersamamu yauma Uhud, ketika perang apa? Uhud. Syahidan, mati syahid. Wa inna ammahuma akhadha malahuma, paman dari 2 putriku ini yang tidak lain berarti saudara kandungnya adalah Sa'ad. Sa'ad punya saudara laki-laki. Jadi pamannya 2 orang wanita ini, 2 putri. Wa anna ammahuma, ya Rasulullah, paman keduanya akhadha malahuma, mengambil semua harta keduanya ini. Yani hartanya saat itu diambil semuanya oleh pamannya. Ya. Dulu di masa jahiliyah memang seperti itu. Ya, jangankan perempuan, ya. Anak kecil laki-laki pun tidak dapat. Ya. Kalau perempuan sudah dipinggirkan sama sekali. Tidak dapat warisan itu. Diambil semuanya oleh paman kedua putriku ini. Ya. Falam yada' lahu mamalan, tidak menyisakan harta. Wala tunkahani illa walahu mamalun, dan keduanya ini nanti kalau menikah bagaimana? Tidak ada bekal. Tidak ada bekal ya Rasulullah. Apa kata Nabi ketika ditanya kasus ini di hadapan beliau? Nabi mengatakan, yaqwillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara ini. Subhanallah. Adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah muballigh, hanya sekedar menyampaikan syariat, bukan membuat syariat. Minallahi risalah, risalah itu dari Allah. Wa 'ala rasul al-balagh, tugas Rasul hanya menyampaikan. Wa alaina, dan tugas kita adalah taslim, tunduk, berserah diri. Maka sangat aneh kalau ada orang yang dia malah membuat syariat, membuat ibadah-ibadah yang baru, membuat akidah-akidah yang baru. Nah, Rasul saja tidak berani. Rasul alaihi salatu wasallam menanti jawaban dari Allah azza wa jalla. Fa nazalat ayatul miras, maka turunlah ayat-ayat waris kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dipanggil saudaranya Sa'd bin Rabi'. Nabi mengatakan, berikan harta yang ditinggalkan oleh Sa'd bin Rabi' untuk istrinya seperti-8. 2/3 untuk 2 putri Sa'd bin Rabi', sisanya untuk kamu. Subhanallah. Walaupun sudah diambil, karena bukan haknya, ya harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Nah, ini keindahan yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Syariat Islam
dalam warisan ini atau warisan itu, ilmu waris adalah sesuatu yang sangat indah. Limada? Kenapa? Karena Allah Jalla wa Ala yang membagi. Wabilah itu. Yang kedua, di antara keindahan hukum waris Islam adalah sebab al-fawz al-azim, sebab keberuntungan dan kemenangan yang besar. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13. Setelah Allah menyebutkan ayat waris, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ya, semuanya berbicara tentang warisan. Warisan untuk anak seberapa, untuk istri, suami seberapa, untuk saudara, saudari seibu seberapa, untuk bapak, ibu seberapa. Disebutkan pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa. Ayat yang ke-13 Allah mengatakan, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah yang tadi disebutkan. Berupa hukum waris itu adalah di antara batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan batasan-batasan itu, menjaga batasan-batasan itu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka mendapatkan kenikmatan itu kekal selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Berarti ini keindahan. Baik. Jangan ditutup mata ini. Itu kan sesuatu yang belum jelas. Urusan akhirat ya nanti akhirat. Sekarang yang di depan kita, ini loh kesempatan dapat harta. Susah kita dapat harta 2 miliar ini, 3 miliar. Bagaimana kita menguasai warisan ini? Padahal bukan ada haknya. Wabillahi taufiq. Fa hukum al-mirath, hukum warisan Islam, di antara keindahannya, hukum waris Islam itu adalah sebab seorang akan masuk ke dalam jannah, tayyib, dan dia mendapatkan al-fawz al-azim, keberuntungan yang nyata, yang besar. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini masuk dalam keindahan yang berikutnya, yang ketiga. Dengan seorang melaksanakan hukum waris Islam, menerapkannya dalam kehidupannya, maka dia akan diselamatkan dari azab yang menghinakan. Ya. Di dalam ayat yang ke-14, Allah Jalla wa Ala mengancam orang-orang yang melampaui batas, termasuk dalam hukum waris. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, mendurhakai Allah, harusnya mendapatkan 1/8, maunya lebih dari itu, saya ambil 1/4. Harusnya mendapatkan setengah, tidak terima, saya harus lebih dari itu. Harusnya tidak dapat, nekat untuk mengambil harta, padahal diantaranya adalah harta anak yatim. Tidak peduli, sertifikat dirubah namanya, ya, perjanjian dirubah isi perjanjiannya. Jika perlu mendatangkan saksi palsu, ya subhanallah. Ini yang bisa ngerem apa? Iman, kan demikian ya. Memang baiknya baiknya masyarakat itu, baiknya negeri itu, dengan berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu sebab kebaikan. Nah, Allah Jalla wa'ala mengancam ini. Setiap orang yang beriman ketika mendengar ayat ini takut, khawatir. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, dan melampaui batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, ketika tidak memiliki iman tentunya. Sahibul kabirah mungkin keluar dari apa? Neraka. Ya.
jika dia masih memiliki iman. Tapi di sini diancam dengan kekekalan, yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, dan bagi dia azab yang pedih. Jadi di antara keindahan syariat Islam ya yang ada pada hukum waris, melaksanakan hukum waris itu adalah sebab diselamatkan dari azab Allah Azza wa Jalla yang pedih. Keindahan berikutnya, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, keindahan yang keempat. Nah, tadi sudah kita isyaratkan di depan bahwasanya hukum waris Islam ini ya, taib, memuliakan derajat kaum wanita yang tadinya mereka dihinakan, yang tadinya mereka direndahkan, yang tadinya mereka diinjak-injak kaum wanita. Nah, sekarang malah kaum wanita merasa tidak mendapatkan keadilan karena mendapatkan satu bagian, sementara laki-laki berapa bagian? 2 bagian. Ada yang seperti itu. Loh, kok saya cuma separuh? Wahai kaum wanita, ingat kalian. Dulu sebelum syariat Islam ini turun, ya, kalian tidak dapat. Kalian dihinakan. Martabat kalian diinjak-injak. Ini kaum wanita. Kemudian datang Islam, dimuliakan kaum wanita itu dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah punya anak perempuan, malunya luar biasa, sampai wajah mereka hitam, ya, karena menahan rasa marah, malu. Ya. Kalau ada kesempatan bunuh anaknya, bunuh hidup-hidup. Kan demikian dulu. Ya. Masih kecil sudah dihinakan. Warisan tidak ada sejarah mereka dapat warisan, tidak ada kaum wanita mendapatkan warisan ketika itu. Ya. Dalam masalah talak, tidak ada hukum talak. Islam datang dengan memberikan batasan talak bagi kaum laki-laki berapa? 3 kali. Kalau dulu tidak, 1000 kali tidak masalah. Tidak masalah 1000 kali, menggantung urusannya. Setelah datang Islam tidak dizalimi wanita itu. Kalau sudah yang ketiga, bain sudah. Kaum wanita dimuliakan. Diperintahkan mereka untuk menutup hijab atau menutup tubuh mereka dengan hijab. Ini semuanya adalah kemuliaan untuk mereka. Baik, ini keindahan yang keberapa? Yang keempat. Dalam hukum waris Islam itu wanita dimuliakan. Karena di antara ahli waris kaum wanita, kalau kita lihat ahli waris, ya, ahli waris itu dari kalangan wanita ada 10. Dari kalangan wanita ada berapa? 10. Anak perempuan dapat warisan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat apa? Warisan. Ibu dapat apa? Warisan. Nenek dari pihak ibu dapat warisan. Nenek dari pihak bapak, yakni ibunya bapak, dapat apa? Warisan. Nah, saudari perempuan sebapak si ibu dapat warisan, termasuk ahli waris. Saudari perempuan sebapak juga termasuk ahli waris. Saudari perempuan seibu juga ahli waris. Istri dan wanita ya dapat apa? Warisan. Yang ke-10 adalah mu'tiqah, wanita yang membebaskan orang yang mati ini dulu dari perbudakan. Berapa ini? 10. Di masa jahiliyah tidak ada ceritanya kaum wanita mendapatkan apa? Warisan. Ya. Anak, cucu, ibu, nenek tertindas semuanya. Saudari perempuan, apakah sebapak seibu? Jangankan saudari seibu, sebapak seibu aja tidak dapat. Islam datang dengan memuliakan kaum apa? Wanita. Nah, kemudian keindahan berikutnya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, keindahan yang ke berapa? 6 ya. 5. Kelima. Keindahan yang kelima dalam hukum waris, ya, yaitu yang mendapatkan warisan, ya. Kalau kita lihat secara tabiat kita itu menerima. Secara apa? Tabiat. Ya.
Karena yang mendapatkan hak itu adalah al-aqrabu fal aqrab. Orang yang paling dekat. Yang dekat, baru yang jauh. Nah, wabillahi itu. Kalau orang tidak pakai aturan Islam, itu yang dapat warisan, ya, bahkan anjing pun dikasih apa? Warisan. Ada kisah, ya. Seorang anak-anaknya pada tidak di dekatnya, dia hidup sebatang kara dengan anjingnya. Nah, ini disebutkan, saya pernah baca di bukunya siapa? Syekh, saya baca. Nah, baik. Ya, hidupnya bersama dengan apa? Anjing ini. Ya, kufar tentunya, ya. Tidak ngerti agama. Ya, begitu orang ini mati, ternyata ada wasiat. Ya. Sekian dolar, ya, juta dolar ini untuk apa? Anjingnya. Untuk kebahagiaan sang anjing, untuk kehidupan sang anjing ini. Kenapa? Karena dia merasa terhibur dengan anjingnya selama hidupnya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana anak kalau mendapatkan surat wasiat, lu kok untuk anjing? Saya mana? Ya kan? Ya, karena tidak pakai aturan. Islam itu sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan mana? Fitrah. Coba dilihat ikhwan, orang akan merasa rela kalau hartanya itu berpindah kepada orang-orang yang apa? Yang dekat. Anak laki-lakinya. Ya, kalau kita lihat urutan ahli waris seperti itu. Kalau kita lihat urutan ahli waris laki-laki yang semuanya sejumlah 15 orang, dimulai dari anak laki-laki. Ya. Kemudian cucu apa? Laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Ya. Anak-anak kita. Ya. Kita akan rela kalau harta kita berpindah kepada apa? Anak, ya atau tidak? Ya. Kemudian bapak kita. Ya. Yang keempat kakek dari pihak bapak terus ke atas. Nah, berikutnya adalah saudara laki-laki sekandung. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Kemudian saudara laki-laki seibu. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Keponakan laki-laki yang ke-9 dari saudara sebapak. Kemudian yang ke-10 paman kita sekandung, ini saudara sekandungnya bapak. Yang ke-11 ya, saudara laki-lakinya bapak yang sebapak. Ini saudara sebapaknya bapak kita. Kemudian yang ke-12 adalah anak laki-lakinya paman sekandung atau sepupu kita. Yang berikutnya yang ke-13 anak laki-laki dari paman kita sebapak. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah suami, ya. Yang ke-15 adalah mu'tiq, orang yang membebaskan dari apa? Perbudakan. Nah, coba anda lihat ini semuanya. Ya. Dari kalangan laki-laki 15, dari kalangan perempuan berapa tadi? 10. 25 ahli waris ini semuanya kita lihat punya hubungan nasab, kecuali suami, istri, ya, laki-laki yang membebaskan budak dan wanita yang membebaskan budak. Hanya 4 saja yang tidak memiliki hubungan apa? Nasab. Ya, 4 orang saja yang tidak memiliki hubungan apa? Nasab. Semuanya punya hubungan apa? Nasab. Suami istri bukan hubungan nasab, tapi hubungan apa? Pernikahan. Ya. Wabillahi itu. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Fahada min mahasini hadzal ilm. Ini termasuk di antara keindahan apa? Ilmu waris. Ya, karena harta itu dibagikan kepada ya, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Wabillahi itu. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Naam. Alhiqul faraidha bi ahliha. Sampaikanlah harta waris itu kepada orang-orang yang punya hak. Bagian-bagian tertentu. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Sampaikan bagian-bagiannya. Fama baqiya, kalau ada yang tersisa, berikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Fali aula rajulin zakar. Ya, artinya ini semuanya ya
menunjukkan bahwasanya ya syariat waris ini ya adalah syariat yang ya sesuai dengan mana ya, fitrah kita ya. Seorang tidak berat kalau harta itu berpindah kepada anaknya, laki-lakinya, anak perempuannya dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik, yang terakhir insyaallah nah, di antara keindahan hukum waris banyak tentunya keindahan hukum waris, namun di antaranya ya hukum waris itu bagian-bagian yang ditetapkan itu adalah bagian yang penuh dengan keadilan. Penuh dengan keadilan. Yakin itu. Karena yang membagi siapa? Allah. Apa kita tidak yakin Allah itu maha adil? Apa kita masih ragu-ragu Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang hakim? Namanya al-hakim, meletakkan segala sesuatu dengan penuh apa? Hikmah pada tempatnya. Nah, sangat menyedihkan kalau ada orang yang mengatakan, oh ini tidak adil. Masa mendapatkan seperempat? Masa mendapatkan setengah? Masa mendapatkan laki-laki 2 kali ya kan? Ya wanitanya syahada apa ini? Ya. Adil itu harus sama kata mereka. Kata siapa? Adil itu harus sama. Nah, wabillahi taufiq. Pakai sandal harus kanan semua gimana biar sama? Adil seperti itu? Nah, ya. Banyak contoh dalam kehidupan. Ya. Adil itu harus sama. Yang namanya adil adalah menyesuaikan syariat. Nah, makan dengan tangan kanan. Inilah keadilan. Jangan kemudian pakai kanan, pakai kiri, pakai kanan, kiri biar seimbang, biar adil. Tidak seperti itu. Nah, membersihkan kotoran dengan tangan apa? Kiri. Biar adil, sekali-kali pakai tangan apa? Kanan. Seperti itu. 5 hari pakai tangan kiri, 5 hari pakai tangan apa? Kanan. Seperti itu adil. Nah, harus sama. Hati-hati ya. Seorang muslim itu dia diatur, bukan ngatur. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang paling paham dan dia yang mengerti apa yang maslahat untuk seorang hamba. Jadi pembagian waris adalah pembagian yang maha adil. Karena Allah adalah zat yang maha adil. Sudah sesuai. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan atas kalian kepada kalian semuanya dalam hal waris di antaranya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 kali bagian apa? Anak wanita. Itulah keadilan. Ya. Kalau saya mati hanya punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, tidak ada ahli waris yang lain, harta dibagi 3. Ya, 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Itulah keadilan. Itulah keadilan. Yang bagi Allah, bukan manusia yang membagi, Allah yang membagi. Harus ingat, ini Allah yang bagi. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau dilihat hikmahnya ternyata sangat besar. Sebagian para ulama menyebutkan sebagian hikmah. Kenapa laki-laki 2 kali apa? Wanita. Di antara hikmahnya, laki-laki itu nanti kalau dia menikah, dia yang mengeluarkan apa? Ya, mahar, dia atau tidak? Kecuali kalau sudah menyimpang ya, kebalikannya yang ngasih mahar malah yang apa? Yang perempuan, ini kebalik. Yang ngasih mahar adalah yang apa? Yang laki-laki. Dia harus mengeluarkan mahar. Dia punya kewajiban nafkah. Ya atau tidak? Nafkah, sakan, tempat tinggal. Tidak harus punya sendiri. Kontrak juga ada masalah. Ya. Ada yang kontrakannya bulanan, ada yang tengah tahunan, ada yang setahun sekali. Terus, ya. Yang mengeluarkan duit adalah yang laki-laki. Dia harus mengeluarkan nafkah untuk modal, usaha. Ya. Dia yang cari. Ya. Nah, sehingga sangat-sangat mungkin harta laki-laki itu berkurang. Ya, berkurang. Nah, adapun harta kaum wanita minimal tetap. Ya. Nikah enggak ada kewajiban membayar apa? Ya, nafkah. Bahkan kemungkinan akan tambah dari pemberian suaminya. Ya.
semakin taat pada suami, semakin disayang, semakin banyak dikasih. Ya. Bulan ini dikasih mobil, besok dikasih sertifikat tanah, besok lagi dikasih kunci villa. Luar biasa. Ya. Karena memang sangat taat pada suaminya. Suaminya banyak harta. Ya. Jadi tambah terus ini. Ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Oh, ilustrasi bebas kan. Ya. Artinya demikian ikhwan. Ya. Laki-laki 2 kali perempuan. Tanggung jawabnya besar. Apabila itu. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Maka yakinlah bahwasanya pembagian dari Allah Jalla wa ala adalah pembagian yang apa? Yang adil, maha adil. Nah, ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, tentunya membahas keindahan hukum waris Islam tidak pernah akan usai. Ya, karena semua yang ada pada pembagian waris itu adalah keindahan. Karena itu datang dari Allah Jalla wa ala. Zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamil. Allah Subhanahu wa taala jamil. Zat yang maha indah, yuhibbul jamal. Ya. Mencintai keindahan. Nah, wabillahi taufiq. Ada pertanyaan di sini. Ustaz, apa hikmahnya para nabi tidak mewariskan harta benda? Nah. Baik. Allahu a'lamu bis-shawab. Hikmah itu ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Saya pribadi karena keterbatasan ilmu tidak tahu, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Yang jelas ini salah satu kekhususan para nabi dan rasul. Jadi para nabi, para rasul punya banyak kekhususan. Termasuk di antara kekhususan harta yang mereka tinggalkan itu tidak menjadi bukan menjadi warisan bagi ahli warisnya. Nah, Rasul mengatakan al-anbiya wa rusul, tidak la yuwarrithu dinaran wala dirhama. Nabi mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya, ini dalilnya. Dan para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Maksudnya, kalaupun mereka meninggalkan harta itu bukan untuk ahli waris sebagaimana keumuman manusia. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, nahnu ma'syarul anbiya tidak mewariskan innama kecuali ma taraka al-anbiya shadaqah. Tetapi yang beliau tinggalkan adalah shadaqah li jami'il muslimin, untuk kaum mukmin. Ya. Baik, jadi shadaqah bagi kaum mukmin. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Umar bin Khattab juga datang kepada Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar ketika itu menjadi khalifah. Rasul punya peninggalan walaupun sedikit. Ya. Ali bin Abi Thalib meminta warisan untuk siapa? Untuk Fatimah, karena Fatimah kedudukannya dengan Rasul sebagai putri, ya kan? Bintun. Anak putri ya punya hak waris. Umar bin Khattab datang. Kenapa? Karena putrinya, yaitu siapa? Hafsah adalah istrinya Rasul. Istri juga punya hak. Dan Abu Bakar sebagai seorang yang bertanggung jawab sebagai khalifah. Abu Bakar menyampaikan hadis itu. Sesungguhnya peninggalan Rasul adalah sedekah. Sedekah. Hikmahnya tentunya itu syariat Allah Azza wa Jalla yang jelas. Nah, penuh dengan hikmah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini kekhususan di antara kekhususan para nabi dan rasul. Harta yang mereka tinggalkan bukan warisan untuk ahli warisnya, tetapi sedekah lil mukminin. Sedekah bagi mereka. Semuanya merasakan manfaat, manfaatnya. Baik. Kan ada kekhususan-kekhususan yang lain seperti
para nabi, para rasul dimakamkan di tempat mereka wafat. Ya. Kalau kita dimakamkan di pemakaman umum, ya, di kuburan makabir. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam dimakamkan di tempat beliau wafat. Beliau wafat di mana? Rumahnya Aisyah. Maka dimakamkan di situ. Ya. Lah terus Abu Bakar dan Umar, apakah mendapatkan kekhususan? Oh tidak. Karena Rasul sudah dimakamkan di situ, ini sudah menjadi apa? Makam. Abu Bakar dimakamkan di situ, di sampingnya. Umar dimakamkan di apa? Di samping. Wabillahi taufiq. Baik. Dalam sebuah keluarga ada pembagian waris dan diputuskan harta waris dibagi rata, pokoknya bagi rata. Laki-laki maupun perempuan. Tapi ada salah satu anak perempuan yang tidak setuju bila dibagi rata. Karena tidak sesuai dengan atau karena inginnya, maunya dibagi sesuai hukum Islam, tapi tidak disetujui. Apa yang harus dilakukan oleh anak perempuan tersebut? Apakah menerima keputusan tersebut yang dibagi rata atau bagaimana? Nah, ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Kita hanya bisa menasihati, kita hanya bisa berusaha. Ya. Kalau ada pembagian waris, ya, bagi sesuai dengan apa? Syariat Islam. Nah, mungkin bisa jadi lahiriahnya setuju, ya. Tapi anak-anak mereka belum tentu. Akibat di belakang, ya atau tidak? Nah, jadi kadang ada keputusan-keputusan yang seakan-akan apa? Itulah kebaikan. Namun selama tidak sesuai dengan hukum Islam, mesti akan ada akibat-akibat. Ya. Apa yang ditanyakan di sini? Ya, wanita ini sudah berusaha menyampaikan agar dibagi sesuai hukum Islam, namun tidak disetujui. Tetap saja dibagi rata. Ya sudah, karena tugas kita hanya sekedar apa? Menyampaikan. Nah, artinya kan mesti akan tetap dibagi rata karena mereka semua sepakat dalam pembagian seperti itu. Nah, Anda bagi seorang wanita yang mendapatkan bagian rata itu, mestinya dia berlebih dalam mengambil, ya atau tidak? Iya kan? Mestinya dia mendapatkan sesuatu yang lebih, ya atau tidak? Ya. Karena yang laki-laki dapat satu juga, dia dapat satu, mesti dia punya bagian ya lebih. Ya. Nah, untuk wanita ini, ya, kenalilah hak Anda berapa. Kenalilah hak Anda berapa, ambillah sesuai dengan apa yang ada pada Anda, haknya ambil. Selebihnya, ya, jangan diambil, Ya, tafadhol diserahkan ya, kepada saudara-saudara yang lain. Ya. Diserahkan kepada saudara-saudara yang lain. Ya. Nah, kalau mereka juga tetap tidak mau menerima, ya, sampaikan sudah ini pokoknya saya lepaskan, ini bukan punya saya, ya, belikan mushaf atau apa, diniatkan itu apa, ya, orang tuanya. Nah, ya, yang jelas jangan mengambil apa yang lebih, yang tidak Allah berikan untuk. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik, sampaikan nasihat dengan hikmah, ingatkan ayat, ingatkan hadis, barangkali. Ya, seorang akan menerima keputusan Allah Jalla wa Ala. Dan insya Allah seorang muslim sebenarnya dia akan menerima apa yang diputuskan Allah dan Rasulnya. Ya, ingat. Jadi sekarang masalahnya bukan masalah saya senang karena dapat jatah lebih, bukan masalah itu. Masalahnya jatah lebih yang saya dapatkan itu bukan hak saya. Jangan-jangan hak anak yatim. Ya. Jangan-jangan hak ahli waris yang disepelekan tidak mendapatkan. Subhanallah. Lalu apa yang akan kita lakukan nanti pada hari kiamat? Kalau di dunia masih bisa selamat, di akhirat nanti, ya, akan ada orang-orang yang bangkrut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Kita tutup dengan hadis ini, Fathil Kiram. Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang uangnya habis, dilaksi sudah tidak ada, dagangannya juga habis. Dagangannya tidak ada, uang tidak kembali. Ini namanya apa? Bangkrut. Ya. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Itu bangkrut dalam kehidupan dunia, jual beli, bangkrut.
Tetapi muflis yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa amalan yang banyak. Ada amalan sholatnya, ada amalan sedekahnya, ada amalan puasanya, amalan banyak. Tetapi di dunia qad syatama hada, telah mencela fulan, mencerca fulan, akhadha mala hada, mengambil hartanya fulan, wa safaka dama hada, mencurahkan darahnya fulan, menghibai ini, menghibai itu dan seterusnya. Sungguh tidak akan lepas yang ini di hadapan Allah. Kezaliman tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga kalau ada sesuatu yang kita rasakan minal dzulum dari kezaliman, kita serahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak akan lari, tidak akan hilang itu semua. Ya. Baik. Maka kebaikan dia diambil, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis. Setelah habis ternyata masih ada orang-orang yang dizalimi yang menuntut. Maka ya, kalau tadi kebaikannya diambil sampai habis, sekarang kejelekan orang-orang dizalimi diambil, ditimpakan kepada hadzal muflis, orang yang bangkrut ini. Dia pun masuk dalam neraka. Setelah sebelumnya dia membawa ya, amalan yang banyak. Jangankan manusia, hewan saja dikisos oleh Allah Jalla wa'ala. Kambing yang tidak bertanduk diberi tanduk oleh Allah untuk membalas kambing yang dulu menzaliminya. Setelah terjadi kisos, Allah jadikan hewan-hewan itu semuanya menjadi apa? Tanah. Disitulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai saya menjadi tanah saja seperti hewan-hewan itu. Sudah tidak ada lagi hisab atau tidak ada lagi apa? Hukuman ya, di neraka Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimakumullah sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan keindahan Islam dan juga sebagian dari keindahan hukum waris Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita taufik dan juga kebaikan kepada kita semuanya di dunia wal akhirah. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.